nama saya Raja Nurul Fitria Destiana dari program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Angkatan 2019 dari kelas 19B Umbel 1. Video ini dibuat dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah praktik pengajaran PPKN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Waalaikumsalam, selamat pagi Bu. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu persilakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Terima kasih Ibu ucapkan kepada ketua kelas karena telah memimpin doa kita pada pagi hari ini. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu akan mengecek kehadiran terlebih dahulu. Apakah ada yang tidak hadir, sakit atau izin? Nihil Bu. Baik, alhamdulillah semuanya hadir ya pada hari ini. Itu artinya Anda semua dalam keadaan sehat walafiat dan siap untuk mengikuti pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, Ibu akan mereview kembali ingatan Anda semua mengenai materi kita yang telah kita pelajari pada minggu lalu. Nah, minggu lalu kita membahas tentang hak asasi manusia. Nah, di kelas ini siapa yang bisa memberitahu kepada Ibu gimana sih pengertian dari hak asasi manusia? Ada yang bisa jawab? Silakan kepada Nurul untuk menjawab. Benar sekali yang disampaikan oleh Ananda Nurul tadi mengenai hak asasi manusia. Sebelumnya kita berikan aplaus dulu kepada Nurul. Terima kasih kepada Nurul sudah menjawab. Nah, tadi kan Nurul sudah menyampaikan mengenai pengertian HAM. Nah, dari Ananda semua, apakah ada yang bisa memberitahukan kepada teman-teman semuanya apa saja undang-undang atau aturan yang mengatur mengenai hak asasi manusia? Ya, silakan Verly untuk menjawab. Ya, benar banget ya. Benar sekali yang disampaikan oleh Ananda Verly tadi. Nah, Ibu ucapkan terima kasih kepada Ananda semua yang sudah menjawab. Sebelumnya kita berikan aplaus. Selanjutnya, silakan Ananda semua memberikan kesimpulan pada catatan Ananda masing-masing terkait pemaparan materi yang telah disampaikan oleh teman-teman kita tadi. Iya, benar sekali yang disampaikan oleh Ananda Verly tadi mengenai aturan-aturan yang mengatur atau mengikat mengenai hak asasi manusia. Nah, selanjutnya Ibu berikan semacam kuis kepada Ananda semua. Kuis mengenai membuat simpulan tentang pengertian dan aturan-aturan yang mengikat mengenai hak asasi manusia. Waktu pengerjaan selama 5 menit. Silakan Ananda semua mulai mengerjakan kuis tersebut dan kemudian jika sudah habis waktunya, segera kumpulkan ke meja Ibu. Baik, waktu sudah habis, silakan Ananda semua untuk mengumpulkan jawaban masing-masing. Mungkin boleh dibantu oleh ketua kelas. Terima kasih kepada ketua kelas. Nah, selanjutnya kita akan mulai masuk ke pembelajaran kita pada hari ini, yakni mengenai norma-norma dan keadilan. Nah, sebelum kita masuki pembelajaran kita, Ibu akan memberikan sedikit motivasi kepada Ananda semua untuk kembali bersemangat menjalani hari ini. Bahwasannya membaca buku merupakan seperti membuka jendela dunia. Jadi nggak ada salahnya untuk Ananda semua untuk memperbanyak membaca buku. Nah, untuk mengubah nasib suatu kaum, Allah sudah berjanji bahwasannya Ia tidak akan mengubah nasib suatu kaum, melainkan jika Ia berusaha untuk mengubahnya sendiri. Dan barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka dia yang akan berhasil. Jadi tidak ada salahnya untuk melangkah lebih maju atau lebih dulu dibandingkan yang lain untuk memperoleh keberhasilan tersebut. Nah, pasti dalam pikiran Anda semua akan timbul pertanyaan, Bu, kira-kira untuk apa sih belajar norma? Apa sih tujuannya? Apa sih manfaatnya? Nah, dari sikap kompetensi sikap sosial dan spiritual sendiri, mempelajari norma itu bermanfaat untuk mengajarkan sifat berperilaku beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Kemudian menciptakan sifat yang jujur, bersifat yang adil, bersikap yang bertanggung jawab, yang disiplin sesuai dengan norma-norma yang berlaku di sekitarnya, dan juga yang sesuai dengan berkehidupan yang berkebangsaan, bernegara. Nah, selanjutnya Ibu kemarin sudah mengirimkan nih bahan-bahan bacaan mengenai norma, dan Ibu yakin Anda semua pasti sudah membaca mengenai norma pada hari-hari sebelumnya sebelum kita masuk pembelajaran pada hari ini dong. Kemudian Ibu akan menanyakan kepada Anda semua, kira-kira siapa nih yang bisa memberitahu ke Ibu dan teman-teman yang lain apa sih yang dimaksud dengan norma tersebut? Ada yang bisa jawab? Saya Bu. Ya, bagus, silahkan
Ananda Della untuk menjawab pertanyaan Ibu. Aturan perubahan hidup, Bu. Ya, benar sekali. Silakan kita berikan aplaus untuk Della. Terima kasih kepada Anandela sudah menjawab pertanyaan dari Ibu. Jawabannya sangat benar sekali dan sangat tepat. Kemudian, tadi sudah membahas mengenai norma, pengertian norma. Ibu mungkin akan menambahkan sedikit dari pengertian dari Della. Pengertian dari Della tadi sudah sangat tepat dan pas ya. Nah, bahwasannya norma merupakan suatu tatanan atau panduan dalam menjalani kehidupan sehari-hari dalam bermasyarakat untuk mengatur mengenai pola tingkah laku masyarakat itu sendiri. Nah, jadi tidak menutup kemungkinan antara norma di antara satu wilayah dengan wilayah yang lain itu berbeda karena menyesuaikan dengan kebiasaan atau adat dari suatu wilayah tersebut. Namun, sejatinya tujuannya ialah sama, yaitu untuk mengatur pola tingkah laku masyarakat sekitar dalam berkehidupan bermasyarakat agar terciptanya kehidupan yang aman, damai, dan tentram. Selanjutnya, apa aja sih macam-macam atau sumber dari norma-norma tersebut, Bu? Nah, macam-macam dari norma itu ada 4. Norma itu ada memiliki 4 macam. Yang pertama adalah norma agama. Yang kedua merupakan norma kesusilaan. Dan yang ketiga, norma kesopanan. Serta yang keempat adalah norma hukum. Nah, apa aja sih maksudnya dan dari mana saja sih sumber-sumbernya? Nah, norma agama itu bersumber dari wahyu-wahyu yang disampaikan oleh Tuhan yang dicantumkan ke dalam kitab-kitab seperti kitab Al-Quran, Taurat, Zabur, Injil. Nah, jadi tidak bukan dari buatan manusia atau diatur dengan sewenang-wenang, karena memang bersumber dari Tuhan. Dan tentunya seluruh agama tentu akan mengajarkan mengenai suatu kebaikan dan memberikan perintah untuk menjauhi larangan-larangan yang bersifat kejahatan. Selanjutnya, norma kesusilaan. Norma kesusilaan itu bersumber dari hati nurani manusia. Nah, contohnya bagaimana, Bu? Misalnya, manusia itu tentu memiliki rasa dan tahu bahwa hal yang baik dan buruk itu ada. Tahu batasan yang mana baik dan yang mana yang buruk. Tahu bagaimana perilaku yang benar dan yang perilaku yang salah. Contohnya saja, berbohong. Pasti apabila Anda atau misalnya Ibu berbohong atau Fulan berbohong, pasti akan ada rasa mengganjal di dalam hatinya atau perasaan tidak enak dan rasa khawatir, ragu-ragu, serta was-was apabila ingin melakukan atau sudah melakukan perilaku berbohong tersebut. Inilah yang disebut dengan norma kesusilaan, adanya rasa panggilan dari hati nurani mengenai perilaku yang baik atau yang benar dan perilaku yang salah atau yang jahat. Dan yang ketiga adalah norma kesopanan. Norma kesopanan ini biasanya hadir atau tumbuh dari kebiasaan-kebiasaan atau adat di wilayah setempat dalam kehidupan bermasyarakat sekitar. Jadi tidak menutup kemungkinan bahwasannya kebiasaan dari wilayah yang satu dengan yang lain itu berbeda. Norma kesopanannya berbeda. Contohnya saja, yang memberikan contoh misalnya di Indonesia, apabila makan berbunyi itu dianggap tidak sopan. Dan menegur orang lain merupakan perilaku yang lumrah atau wajar. Dan kerap kali kita menemukan orang-orang yang ramah, menegur jalan walaupun tidak saling mengenal. Namun di negara luar hal tersebut bisa dianggap aneh dan tidak sopan karena dianggap karena memang tidak sesuai dengan kepribadian bangsanya. Dan contoh mengenai makan berbunyi tadi bisa di negara Jepang sendiri, apabila makan dengan bersuara tersebut itu menandakan bahwasannya pembeli tersebut mengapresiasi atau mengucapkan terima kasih kepada kokinya bahwa makanan yang disajikan itu sangat enak. Jadi dapat dikatakan bahwa nggak semua negara atau wilayah memiliki norma kesopanan yang sama. Selanjutnya yang keempat adalah norma hukum. Norma hukum itu bersumber dari mana sih? Ya, benar yang disampaikan oleh teman kita tadi, bahwasannya norma hukum itu berasal atau bersumber dari aturan-aturan atau hukum yang mengikat atau mengatur. Di Indonesia sendiri dapat kita temukan di misalnya undang-undang atau undang-undang dasar, undang-undang, perda, dan sebagainya yang mengatur mengenai cara berperilaku atau pola tingkah masyarakat atau warga negara. Nah, kemudian apa sih sanksi dari pelanggaran norma-norma tersebut, Bu?
Sanksi-sanksi dari norma tersebut beraneka ragam sesuai dengan norma-normanya. Nah, norma agama sendiri sanksinya berupa dosa. Dosa itu dapat Ananda temui atau diatur aturan-aturan tersebut yang mengatur mengenai dosa atau sanksi yang dilakukan oleh para pelanggarnya, umat yang melanggar ialah tercantum dalam suatu kitab suci atau hadis. Kemudian, untuk norma kesusilaan sendiri, sanksinya berupa hadirnya rasa penyesalan, hadirnya rasa takut, hadirnya rasa bersalah kepada diri sendiri karena telah melanggar dari norma kesusilaan tersebut. Karena norma ini tadi, seperti yang Ibu sampaikan di awal, norma ini bersumber pada hati nurani manusia. Dan yang ketiga, yang mengenai norma kesopanan, sanksi yang ditimbulkan ialah biasanya adanya semacam teguran dari warga sekitar atau masyarakat setempat apabila terdapat warga yang melanggar norma kesopanan tersebut, atau mungkin lebih parahnya adalah dikucilkan dari kelompok masyarakat. Nah, untuk norma hukum sendiri sudah jelas karena diatur oleh aturan atau undang-undang yang bersifat tertulis ataupun tidak tertulis, maka beraneka ragam tergantung dari pelanggaran seperti apa yang dilakukan oleh masyarakat atau warga negara. Contohnya, contoh sanksi tersebut ialah misalnya dipenjara, hukuman kurung, dan lain sebagainya. Nah, dari pembahasan Ibu tadi, apakah dari Ananda semua ada yang ingin ditanyakan? Baik, silakan kepada Ananda yang ingin bertanya. Nah, Ibu ucapkan terima kasih atas pertanyaan yang diberikan oleh Ananda tadi. Nah, sebelum Ibu menjawab, mungkin ada dari teman-teman yang bisa menjawab pertanyaan dari temannya tadi. Ya, silakan kepada Ananda Ibu untuk menjawab. Ya, terima kasih atas pertanyaannya dan terima kasih juga atas jawaban yang diberikan oleh Ananda. Semoga Ananda semua tadi bisa mengerti dari jawaban Ananda tersebut. Kemudian ada yang bisa simpulkan nggak jawaban dari Ananda tadi, dari temannya, atas pertanyaan dari Fulan? Ya, silakan Raja untuk menjawab. Iya, benar sekali. Terima kasih kepada Raja, kepada Fulan, dan kepada Nindi tadi atas pertanyaan dan jawabannya dan simpulannya. Mari kita berikan aplaus. Nah, selanjutnya Ibu berarti tadi udah disimpulkan oleh teman-temannya tadi. Kemudian Ibu akan memberikan suatu video inspirasi atau inspiratif kepada Ananda semua, dan silakan Ananda semua untuk tonton melalui layar infocus di samping Ibu. Nah, untuk penugasan selanjutnya, untuk di pertemuan selanjutnya, silakan Ananda untuk membaca alasan mengapa sih norma-norma tersebut perlu ditegakkan dan diterapkan oleh bangsa Indonesia, dan berikan contoh kasus apabila norma-norma tersebut tidak dilaksanakan dengan baik dan benar di negara Indonesia. Kemudian, silakan Ananda semua menuliskan simpulan atau amanat yang dapat diambil dari video yang barusan kita tonton tadi. Pembahasan atau penugasan tadi akan kita bahas kembali pada pertemuan selanjutnya. Jadi Ibu harapkan Ananda semua dapat membaca bahan dengan sebanyak-banyaknya dan dapat membuat tugas dengan sebaik-baiknya. Nah, sebelum Ibu tutup pembelajaran kita pada hari ini, Ibu akan sedikit memberikan motivasi dan penyemangat untuk Ananda semua. Bahwasannya, jangan pernah takut untuk gagal, karena kegagalan merupakan suatu langkah awal untuk menapaki suatu kesuksesan. Dan Ibu simpulkan materi pembelajaran kita pada hari ini, yakni norma merupakan suatu aturan atau kaidah yang diberlakukan, yang dibuat untuk mengatur pola perilaku tingkah laku masyarakat. Hal ini bertujuan untuk menciptakan suatu kehidupan yang bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang aman, adil, dan tentram. Kemudian, apabila norma-norma tersebut sudah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, maka akan menghasilkan keadilan, keamanan, kedisiplinan, karena timbulnya rasa takut dan rasa menghargai dalam diri manusia sendiri untuk menjaga dan mematuhi norma-norma tersebut. Sekian kelas kita pada hari ini. Silakan Ananda jangan lupa untuk mengerjakan tugas dan tetap semangat untuk menjalani aktivitasnya pada hari ini. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.
Sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya.